Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah saya rangkum. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk mendorong upaya penangkapan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dan intrakurikuler. Tujuan, beban, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak boleh dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Suatu pendidikan dapat melibatkan masyarakat atau kerja dunia untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini memuatkan penyiapan ekosistem sekolah, desain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mengelola asesmen, dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Panduan ini berisi prinsip-prinsip pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan dibuat untuk mendampingi dokumen lain yang memiliki peran saling melengkapi. Untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh, panduan ini perlu dipakai bersamaan dengan dokumen profil pelajar Pancasila dan contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dokumen profil pelajar Pancasila berisi matriks perkembangan untuk setiap sub-elemen dari fase PAUD hingga SMA atau SMK. Sementara modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila berisi contoh perencanaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disusun sesuai dengan tema dan fase tertentu. Panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini pada kurikulum Merdeka ini akan terus dinilai berdasarkan evaluasi dan umpan balik dari berbagai pihak. Sejalan dengan proses evaluasi tersebut, panduan ini juga akan mengalami revisi dan pembaruan secara berkala. Memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satuan pertanyaan besar, yaitu peserta didik dengan profil atau kompetensi seperti apa yang dihasilkan oleh sistem pendidik Indonesia. Dalam konteks tersebut, profil pelajar Pancasila memiliki rumusan kompetensi yang melengkapi fokus di dalam himbauan standar kompetensi lulusan. Profil pelajar Pancasila memiliki rumusan kompetensi yang melengkapi fokus dalam himbauan standar kompetensi lulusan di setiap jenjang pendidikan dalam hal selubung karakter yang sesuai dengan satuan nilai Pancasila. Pelajar Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam membangun global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini ada 5. Yang pertama, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga negara. Perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai salah satu sarana aspirasi profil pelajar Pancasila, memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam skema kurikulum pelaksana proyek penguatan profil pelajar Pancasila terdapat dalam rumusan Kemendikbudristek nomor 56 tentang penerapan pedoman kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang menyebutkan bahwa struktur kurikulum di gambaran PAUD
serta pendidik dasar dan menengah terdiri atas kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sementara pada pendidikan kesehatan terdiri dari kelompok mata pelajaran umum serta pemberdayaan dan keterampilan berbasis proses pelajar Pancasila. Penguatan proyek profil pelajar Pancasila diharapkan dapat menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gambaran pelaksanaan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan kegiatan kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk mendorong upaya himbauan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dilakukan secara fleksibel dan segi muatan kegiatan dan waktu pelaksanaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler, tujuan, beban, dan kegiatan pembelajaran. Proyek tidak boleh dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Suatu pendidik dapat melibatkan masyarakat atau kerja dunia untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada yang pertama holistik. Holistik berarti memandang suatu secara utuh dan menyeluruh, tidak sebagian atau terpisah-pisah. Dalam konteks perancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kerangka pemikiran holistik mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Oleh karena itu, setiap tema proyek profil pelajar Pancasila yang dijalankan bukanlah sebuah wadah tematik yang menghimpun beragam mata pelajaran, namun lebih pada wadah untuk meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Kontekstual. Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Prinsip ini mendorong pendidik dan peserta didik untuk dapat menjalankan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pelajaran. Oleh karena itu, satuan pendidikan sebagai penyelenggaraan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila harus membuka ruang dan kesempatan bagi peserta didik untuk mendapat menjelajahi berbagai hal di luar lingkup satuan pendidikan. Profil proyek tema-tema yang disajikan bisa kegiatan proyek profil harus membuka ruang dan kesempatan bagi peserta didik untuk mendapat menjelajahi berbagai hal di luar lingkup satuan pendidik. Profil proyek tema-tema yang disajikan sebagai mungkin dapat menyentuh dan menjawab masalah lokal yang terjadi di era pembelajaran ini. Berpusat pada peserta didik. Prinsipnya adalah berpusat pada peserta didik. Prinsipnya itu adalah peserta didik yang berhubungan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang secara aktif mengelola proses pembelajaran secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih dan mengusulkan topik profil proyek sesuai minatnya. Pendidik diharapkan dapat mengurangi peran sebagai aktor utama kegiatan pembelajaran mengajar yang menjelaskan banyak materi dan memberikan banyak instruksi. Pendidik sebaiknya menjadi fasilitator pembelajaran yang memberikan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mendalami berbagai hal atas dorongannya sendiri sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Harapannya setiap kegiatan pembelajaran dapat mengasah kemampuan peserta didik dalam memunculkan
inisiatif serta. Setiap kegiatan pelajaran dapat mengasuh kemampuan peserta didik dalam memunculkan inisiatif serta meningkatkan daya untuk menentukan pilihan dan memecahkan masalah yang dihadapi. Di sini juga ada eksplorasi. Prinsip eksplorasi berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry. Baik didik tetap mendapat merancang kegiatan profil proyek secara sistematis dan instruktur agar dapat memudahkan pelaksanaannya. Manfaat di sini juga ada manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada yang pertama untuk satuan pendidikan, menjadikan suatu pendidik sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat, menjadikan suatu pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi pada lingkungan dan komunikasi di sekitarnya. Ada yang kedua untuk pendidikan, memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila, merencanakan proses pelajaran, proyek, profil, dan tujuan akhir yang jelas, mengusung kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Di sini juga ada untuk peserta didik, memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila, merencanakan proses pelajaran, proyek, profil. Ini juga ada untuk peserta didik, memberikan ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila, merencanakan proses pelajaran, proyek, profil dengan tujuan akhir yang jelas, mengusung kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk kolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, memberikan ruang bagi sebuah anggota komunikasi sesuatu pendidikan untuk dapat mengeringkan dan mengamalkan profil pelajar Pancasila. Di sini juga ada menentukan dimensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, dimensi profil pelajar Pancasila. Tim fasilitator dan kepala satuan pendidikan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan menjadi fokus untuk dikembangkan pada tahun ajaran berjalan. Pemilihan dimensi dapat merujuk pada visi misi satuan pendidikan atau program yang akan dijalankan di tahun ajaran tersebut. Disarankan untuk memilih 2-3 dimensi yang paling relevan untuk menjadi fokus yang sasaran proyek profil pelajar Pancasila setahun ajaran. Sebaiknya jumlah dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam satuan proyek profil tidak terlalu banyak agar tujuan pencapaian proyek profil jelas dan terarah. Penetapan dimensi satuan ini dilanjutkan dengan penentuan elemen di sub-elemen yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik di tahap pengembangan modul proyek profil. Apabila pimpinan suatu pendidikan sudah berpengalaman menjalankan kegiatan berbasis proyek, jumlah dimensi yang dipilih dapat ditambah sesuai dengan kesiapan tingkat satuan pendidikan. Ini juga ada menentukan dimensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada pendidikan kesetaraan. Di sini ada program pemberdayaan dalam mengembangkan alur pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada program pemberdayaan, suatu pendidikan perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menetapkan jumlah jam pelajaran atau SKK untuk proyek pemberdayaan yang dipilih per fase dengan memperhatikan cakupan elemen pada capaian pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis capaian pembelajaran per fase, kemudian memilih tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan menentukan topik yang dinilai relevan. Yang ketiga, memilih dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Yang keempat, menyusun alur aktivitas pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai dengan panduan.
Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.